Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Waalaikumsalam, malam Pak. Selamat malam Pak. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih semuanya sudah hadir di kesempatan kita kali ini. Ya, kita mulai sebentar lagi. Saya juga mohon maaf ya kepada kelas pagi, karena kesibukan saya di bulan-bulan ini. Jadi kalau saya memang harus mengajar 2 kali di materi yang sama, sepertinya eh, apa ya? Ya ini bulan-bulan mau pada wisuda sih gitu, kakak kelas kalian gitu ya. Jadi harus cukup banyak yang harus diurus gitu. Jadi ya, jadi saya dalam beberapa minggu ke depan untuk kelas pagi dan kelas malam saya gabungkan dahulu gitu. Seperti ini. Nanti kalau semua setelah bulan-bulan setelah UTS lah gitu kita lihat ya, mungkin kita bisa bisa split lagi kayak kemarin gitu. Ya mohon maaf lah gitu ya intinya, menjelaskan mohon maaf untuk kelas pagi. Jadi harus kuliah di malam hari gitu. Tapi jangan khawatir, untuk materi ini insya Allah nanti akan saya upload di Learning, jadi bisa dilihat kembali ya, gitu ya. Dan itu juga nge-link ke YouTube gitu. Terus terkait dengan absensi gitu ya, terkait dengan absensi, saya biasanya absensi itu dengan kuis gitu, kuis. Kuisnya ya dengan terkait dengan yang ada di mata kuliah yang udah kita pelajari ini ya. Jadi kalau kuliah online ini saat ini sih gitu ya, apakah ini wajib datang atau tidak datang? Eh, Saat ini sih saya tidak mewajibkannya gitu ya, tidak mewajibkannya untuk kalian datang habis itu saya absen atau apa gitu, nggak harus gitu. Cuman saya memastikan kalau kalian datang, kalian kan bisa bisa belajar gitu ya, bisa mendengarkan itu lebih lebih masuk biasanya daripada kalau seumpama kalian nggak datang, terus kalian belajarnya lewat Learning gitu atau lihat lewat YouTube itu biasanya kalau nggak bareng sama teman-teman yang lain, biasanya belajarnya agak-agak agak motivasinya agak kurang gitu, biasanya agak kurang gitu. Jadi saya sarankan kalau uh, ada kuliah online, kalau bisa ikuti gitu. Itu lebih baik. Gitu. Walaupun dalam hal ini dari kuliah saya, kuliah online ini tidak ini ya, tidak terkait dengan absensi gitu ya. Karena bagi saya namanya kuliah ini ya, kalau mau datang ya silahkan datang gitu. Kalau semua nggak datang itu ya kalian bisa bisa mengikuti di materi selanjutnya gitu ya. Cuman sekali lagi saya sarankan lebih baik ikut yang online seperti ini karena biasanya ada rasa bersama-sama gitu ya, rasa bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain gitu ya. Daripada kalau nanti belajar sendiri biasanya ya seperti tadi motivasinya agak-agak sedikit berkurang gitu. Seperti itu ya. Bisa dipahami teman semuanya ya. Jadi intinya nggak wajib gitu untuk ikut ini nggak terkait dengan absensi lah gitu ya. Intinya seperti itu. Tapi nanti kalau ada kuis, saya saat ini belum sempat bikin si kuisnya. Jadi kalau ada kuis, mohon dikerjakan. Nah itu yang saya hitung sebagai absensi atau kehadiran gitu, ya. Kehadiran selama kuliah gitu. Seperti itu. Bisa dipahami ya semuanya? Ya, bisa. Ya, terima kasih ya. Pak, bisa Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita untuk hari ini, materi hari ini, kita ini terkait dengan, kalau kemarin kita udah bahas mengenai kapal dengan, apa ya, uh, cara pembuangannya seperti apa, cara nerimanya seperti apa, gitu, walaupun masih masih apa gambaran umum lah ya, gambaran umum gitu. Nah, sebenarnya sih mata kuliah kita walaupun judulnya las lanjut gitu ya, tapi yang akan kita bahas selama satu semester ini juga karena pengelasan itu kan bidangnya sebenarnya luas sekali ya. Luas. Jadi yang akan kita bahas ini juga masih gambaran umum juga gitu ya. Seperti tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah terkait dengan kualitas dari las-lasan. Tema kita hari ini adalah terkait dengan kualitas dari las-lasan. Nah, kualitas dari las-lasan itu sendiri itu sebenarnya ini apa? Ada profesinya tersendiri terkait itu. Ada profesi terkait dengan kualitas las-lasan. Nah, kalau semua kalian pernah dengar gitu kalau ada di
di lowongan-lowongan itu ada istilah namanya welding inspector gitu. Nah, pernah dengar istilah itu ya? Welding inspector. Ada juga istilah welding engineer segala macam. Nah, untuk seorang yang apa ya? Seorang yang mengawasi pekerjaan pengelasan, mengawasi pekerjaan pengelasan di kapal atau bisa juga di offshore, oil and gas gitu untuk bangunan-bangunan itu. Itu setiap pengelasan itu harus dipastikan sesuai dengan standarnya, sesuai dengan standarnya. Nah, untuk yang memastikan itu sesuai dengan standarnya, itu banyak pihak. Tapi yang paling sering di lapangan nanti memastikan bahwa las-lasannya itu baik, benar, itu adalah pekerjaannya welding inspector. Nah, welding inspector sendiri itu juga nanti dia pekerjaannya pun banyak juga ya, banyak juga dia. Nah, yang kita akan bahas ini adalah sekelumit saja dari apa yang welding inspector pelajari. Jadi untuk seorang welding inspector pelajari itu banyak hal, cuman ini ada sekelumit yang akan kita pelajari. Saya hari ini sudah mempersiapkan satu slide. Slide ini saya sudah taruh di learning gitu, taruh di learning. Ini sebenarnya slide-nya cukup banyak ya, slide-nya cukup banyak, ada, sebentar saya lihat, ada 100 slide. Slide-nya ada 100 slide. Dan nggak mungkin juga dalam pertemuan kita yang singkat ini kita akan ngebahas semuanya. Nggak mungkin juga, cuman kalian bisa membacanya pelan-pelan gitu. Dan di situ slide ini adalah bikinannya dari TWI. TWI itu The Welding Institute. Dia itu satu badan yang mengeluarkan sertifikat untuk welding inspector. Kalian mungkin kalau pernah dengar di lapangan ada istilah CSWIP, CSWIP gitu, CSWIP. Nah itu dia mengeluarkan welding inspector dengan spesifikasi CSWIP gitu. Nah ini saya ngambil bahan dari sana. Oke, jadi kalian bisa download di Learning, bahannya dari situ. Oke, saya mulai saja ya. Saya mulai saja. Oke, saya share screen dahulu. Oke. Bentar ya, saya pin dulu. Oke. Ya. Oke, bisa dilihat di sana? Oke. Bisa, Pak. Oke, ya, terima kasih. Ini adalah Jelas, Pak. materinya untuk kalau ada training CSWIP, ini ada salah satu materi training di sana. Ini basic ya, untuk ngomongin basic masalah visual inspection untuk weld. Oke, jadi kita ngomongin teori kualitas las-lasan dari sisi seorang inspektor atau di sini orang yang melakukan inspeksi pengelasan. Dan dalam hal ini kita akan bahas yang paling sederhananya dulu, itu adalah inspeksi secara visual atau inspeksi dengan mata gitu, inspeksi dengan mata, dengan visual gitu ya. Nah sebenarnya nanti di semester ini kan belajar las lanjut. Nah nanti di semester depan, sebenarnya di semester depan itu nanti akan belajar lagi pengelasan, tapi terkait dengan inspeksi NDT. Nah nanti akan belajar lebih banyak nih mengenai inspeksi secara visual, inspeksi secara ultrasonic testing, radiografi, magnetik, penetran. Nah, itu akan belajar lebih detail insya Allah di semester depan. Untuk hari ini kita belajar secara umumnya saja mengenai visual inspeksi atau inspeksi secara visual itu apa. Tetapi sebelum kita mulai di sana, kita belajar dulu dengan istilah-istilah yang ada ya, sekaligus mengingatkan pelajaran LPL zaman dahulu. Oke. Oke, ya. Oke, ini adalah Bajoin ya, Bajoin. Sekarang saya agak cepat nggak apa-apa ya? Halo di sana, sedikit cepat ya. Nggak apa-apa, Pak. Ya. Ini slide-nya agak banyak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke, karena di sini banyak slide-nya. Oke, ini adalah sebelah kiri close, sebelah kanan ini open. Berarti kalau benda yang mau dilas ini agak sedikit terbuka, ini open gitu ya. Terus kalau seumpama di sini ada coakan gini, oke, coakan. Oke, maka di sini kalau coakan seperti ini namanya V, karena kayak huruf V ini V. Kalau kayak gini, ini bevel ya. Terus di sini ini ada double side gitu ya. Sebelah kiri ini double V. Kalau kayak gini namanya double bevel. Lanjut ya. Oke. Sekarang mengenai sambungan.
sambungan fillet, sambungan fillet. Nah, sambungan fillet, balik lagi. Sambungan fillet, di sini. Kalau di sini ini fillet T-joint, ini di sebelah sini ini namanya lap joint, sebelah ini namanya corner joint. Ini sambil ingat-ingat yang ada di LPL ya. Ini review. Oke, sekarang kita mulai perkenalan. Pertama, di sini kalau kita ada pengelasan seperti ini, ya ini adalah namanya sudut. Sudutnya biasanya kalau ini buat adalah 60 sampai 70 derajat Celcius. 60 sampai 70 derajat, sorry. Bukan Celcius, 60 sampai 70 derajat. Lanjut. Ini ada gap-nya atau ada jaraknya. Jaraknya adalah sekitar 2 sampai 4 mm. Oke, ini namanya adalah root gap. Gap itu ada celah ya, celah. Root itu akar, berarti dia ada di bagian bawah nih. Di bagian ini namanya, bagian sini namanya root. Oke. Lanjut. Nah, bagian sini kalau di sini tadi ini ada gap-nya. Nah, sekarang di sini ada nama istilah di sini 0 sampai 2 mili. Ini adalah root face. Root face ini yang sini nih. Saya perbesar di bagian sini nih, bagian sini. Yang vertikal. Yang vertikal ya. Saya lanjut ya. Oke. Dan ini ada istilah-istilah dari pengelasan yang oke, kita boleh bahas pelan-pelan ya. Nomor satu ini adalah ketinggian dari las-lasan ini. Ketinggian ini adalah namanya adalah capping ya, kalau dahulu di LPL. Ini capping namanya ya. Kalau bahasa lainnya adalah nama manik-manik kalau bahasa di Indonesianya. Terus di bagian nomor dua ini bagian pinggirnya ini. Pinggir ini bagian kakinya. Kalau kita bilang di las-lasan namanya TOE. Nomor 3 ini bagian dari fusionnya. Oke, nomor 3 ini fusion antara weld sama base metal. Nomor 4 ini bagian dari yang terpengaruh panas. Ini adalah namanya HES atau heat effective zone dan sebagainya. Saya nggak akan bahas lebih detail. Nanti bisa dicari lebih lanjut ya. Saya lanjut lagi berikutnya. Ini juga sama. Saya nggak akan bahas detail. Oke, sekarang joint design. Oke. Ya, ini yang paling atas ini namanya adalah butt weld. Oke, ini seperti ini. Kalau di lasnya adalah berbentuk seperti ini butt weld. Kalau seperti ini namanya corner joint. Kalau yang ini namanya edge weld atau ya bagian yang di pinggirnya yang di las. Kalau ini adalah namanya lap joint. Yang ini namanya T-joint. Mirip kayak huruf T tapi kebalik. Ini namanya T-joint. Lanjut ya. Sekarang adalah bagian dari fusion. Fusion itu yang menyatu, bagian yang menyatu dari las-lasan. Oke. Sekarang kita lihat yang pertama. Ini bagian yang berwarna ini yang ditunjukkan oleh panah sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah kita bilang namanya base metal atau parent material atau base metal ya. Terus berikutnya ini bagian yang garis ini kiri dan kanan ini adalah dari fusion atau daerah yang menyatu antara base metal dengan logam las-lasan. Terus yang berikutnya ini adalah yang daerah agak peralihan ini. Ini semua base metal juga, cuman base metal yang terpengaruh panas. Bahasa Inggrisnya namanya heat affected zone. Ini daerah terpengaruh panas. Oke, lanjut ya. Ini sambil mengingat-ingat. Jadi kalau semua dahulu pernah tahu, ya alhamdulillah gitu. Kalau semua dulu nggak pernah tahu, ya nggak apa-apa. Paling nggak dari sini kita bisa tahu ya. Oke, saya skip dulu ya ini. Saya ngobrol lagi yang bagian. Oke, ini. Oke, berikutnya. Nah, ini kalau ada las-lasan. Ada las-lasan ini bagian ini. Ini kita tahu tadi ini adalah capping-nya ya atau dari apa tinggi dari las-lasan. Nah, ini adalah lebar dari cap. Lebar dari cappingan. Oke, terus yang ini yang bawah. Ini kalau ngelas itu mulai dari sini dulu dari bagian awal. Nah, ini kita bilang namanya bagian root ya. Nah, begitu ngelas dia bisa sedikit tembus. Nah, ini namanya adalah root penetration. Penetrasi. Jadi tembusan, dia tembus. Penetrasi itu nembus ya, tembus sampai ke sini. Nah, ini adalah root penetration. Kalau ini adalah lebar cappingan yang atas, yang bawah ini adalah root penetration atau tembusan dari root. Lanjut. Berikutnya yang ini, ketinggian ini adalah ketinggian kelebihan atau kita bilang metal height atau capping lah kalau bahasa lapangan gitu ya, cappingnya berapa.
Berikutnya di sini, ini yang paling bawah, lebar dari root. Lebar dari rootnya. Lanjut ya. Sekarang kalau lasanya fillet, kita kenal dengan istilah di sini ada maksimum dan minimum. Oke, ini. Terus ada juga ini yang miring, ini adalah desainnya thickness design atau kita bilang namanya throat. Throatnya seperti apa? Ini. Nah ini penting kalau di bagian dari fillet ini yang biasa ditinjau adalah throatnya, menyatakan dari kekuatan dari las-lasan pakai throat untuk perhitungan. Terus ini kelebihannya. Kalau tadi di butt weld ini adalah bagian cappingnya tadi. Oke, lanjut. Oke, saya nggak akan bahas detail di bagian itu. Nah, sekarang kita lihat profil nih, kita lihat profilnya. Nah, ini adalah profil dari kalau kita ngelas yang benar dan yang salah. Oke, kita tinjau. Ini kalau kita ngelas sebelah sini, ini adalah posisi ngelas yang benar, dia relatif bagus gitu ya. Walaupun nggak sempurna juga, cuman ngelas juga, apalagi ngelas manual gitu ya, susah untuk sempurna. Jadi ini udah cukup bagus. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah sini, kanannya. Ini dia tidak bagus karena profilnya nggak smooth. Terus ini, apalagi ini profilnya bergelombang gitu ya, ini nggak bagus. Ini lebih bergelombang lagi gitu, dan ini nggak bagus. Oke, lanjut itu dari sisi profilnya ya. Terus sekarang dari ini to blend, berarti bagian bagian sini. Ini kalau semua ini bagian sini nih, bagian sini yang kita tinjau ya. Oke, nah yang ini adalah yang bagus. Yang ini to-nya dia terlalu tinggi. Oke, yang ini dia terlalu siku-siku sudutnya. Yang ini kita lihat ada, nah ini nih, ada celah yang melebihi di kiri dan kanan, celah melebihi. Dan mana yang paling bagus? Seperti ada yang paling bagus yang ini ya. Kita lihat yang bagus sebelah kanan ini nggak bagus, secara sudut juga terlalu tajam. Ini juga nggak bagus, sudutnya juga masih 90 derajat. Jadi kalau sudutnya terlalu ini 90 derajat ini nggak cukup bagus. Ini juga sama, nggak bagus. Oke, gitu ya. Berikutnya ini dari sisi las-lasan ya, dari sisi las-lasan. Las yang bagus dia lurus. Nah, tapi kalau berbelok-belok itu kadang suka ada las berbelok-belok kayak gini. Ini nggak bagus. Nah, nanti nggak sesuai dengan desain. Nah, nanti kalau kalau bergelombang gini nanti begitu dipakai, ini kadang-kadang kekuatannya nggak tersalurkan dengan baik. Gitu. Nggak bagus ya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita ini baru review ya, sebelum kita menuju ke jenis-jenis yang ada. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Jangan sukanya untuk bertanya. Silakan kalau yang bertanya. Aman Pak, jelas Pak. Oke, ya, terima kasih. Oke, sekarang kita ngobrolin jenis-jenis retakan ya ini ya, retakan. Oke. Nah, ini kalau semua kita udah selesai ngelas nih ceritanya. Ceritanya kita udah selesai ngelas. Sudah selesai ngelas. Oke. Crack itu retak ya. Nah, retak itu ada beberapa jenis, ada longitudinal, transverse. Nanti kita akan bahas insya Allah kalau di semester depan di mata kuliah inspeksi las dan ID. Saat ini akan ngobrolin lebih bahwa retak itu ada berapa jenisnya berdasarkan bentuk, dan ini berdasarkan di posisinya ada di mana gitu. Ada di edge, ada di center, pertengahan dan sebagainya. Oke, Oke, kita mulai bahas yang pertama. Ini adalah retak, kita lihat nih, ada di pengelasan di sini ada retak di bagian tengah nih. Nah, ini retak ini biasanya kalau ini terjadi karena begitu dia mendingin, dia terjadi retak di tengah ini. Dan perlu diketahui, retakan itu adalah musuh paling utama dari pengelasan. Jadi kalau kalian seorang inspektor, kalian nemu retakan, benar-benar dan confirm bahwa itu retakan, maka itu langsung reject. Walaupun kecil, ya walaupun kecil. Kalau kecil nanti kalian reject. Ini adalah musuh paling utama dari pengelasan ya. Kalau sama mengelas jangan sampai ada retak.
Karena namanya retak itu walaupun gede, kelihatan kayak rambut gitu ya, tetapi sebenarnya dia bisa menjalar di dalamnya sudah panjang. Sudah panjang gitu. Dan itu kalau nanti dipakai untuk apa? Untuk dipakai di ACC gitu ya, retakan di ACC begitu nanti dipakai semama kapal ya, kapal dipakai gitu. Itu nanti retakan di bagian itu bisa menjalar gitu. Dan kalau semama itu bagian yang penting, struktural gitu ya, structure, ya itu bisa 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 bocor, bisa patah, bisa apa gitu. Nah, itu bahaya. Makanya retakan nggak boleh ada. Ini adalah salah satu jenis yang intinya jangan sampai ada lah gitu retakan. Ini retak akibat mendingin ya. Oke, seperti ini. Lanjut berikutnya. Ini ada retakan berikutnya nih. Ini retakan berikutnya. Ini retakan akibat hidrogen. Nah, hidrogen. Nah, contoh maksudnya kok hidrogen gitu. Jadi gini ceritanya. Kita kalau ngelas itu kan yang disambungkan logam baja dengan logam baja ya. Dan elektrodanya juga baja juga kan. Tapi kok kenapa di sini hidrogen ikut-ikutan gitu pertanyaannya. Jadi ceritanya pada saat dilas, baja dengan baja dilas. Tapi ternyata kalau kalian kayak kemarin ngelas SMAW, itu kan ada fluxnya ya, ada flux. Flux itu kadang-kadang dia menyerap kelembaban gitu, lembab ya, lembab. Kadang-kadang menyerap air dari lingkungan. Udara juga kadang-kadang lembab gitu ya. Nah, itu bisa berpengaruh dan itu udara-udara itu bisa masuk. Nah, udara masuk somehow begitu saat dilas. Nah, dilas itu nanti dia ada reaksi-reaksi tertentu sehingga di situ muncul ada gas-gas hidrogen. Setelah diteliti ada gas hidrogen. Nah, hidrogen itu ternyata dia bisa menyusup kemana-mana, nyusupnya. Nah, begitu nyusup nanti tahu-tahu retak, tahu-tahu retak. Dan ini agak kalau bahasa orang dilas itu kalau ngelas tahu-tahu retak akibat hidrogen tuh nyesek gitu ya. Kalau bahasa 2 tahun yang lalu tuh sakitnya tuh di sini gitu. Karena kadang-kadang gini kan ceritanya kalau mau ngelas akibat retak sama hidrogen, ngelasnya sekarang selesai gitu, tapi nanti retaknya bisa 2-3 jam kemudian baru retak. Bahkan bisa sehari kemudian baru retak. Ya, baru retak gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah retak yang sering terjadi. Bagian ya. Lanjut ya. Ini posisi retak yang suka ada di las-lasan. Posisinya seperti ini. Oke. Lanjut ya. Oke, ini adalah retak yang lain lagi. Ini namanya retak lamelar. Lamelar. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini juga lamelar. Oke, nah sekarang ini adalah jenis cacat yang sering terjadi. Kalau semua ngelas ya. Ngelas pertama kan di bagian yang paling bawah ini namanya root ya, ngelas. Begitu dilas di bagian ini, bagian tertentu, bagian atasnya tembus, oke. Tapi ternyata di bagian tertentu dia nggak tembus. Harusnya kalau ngelas di bagian ini, bagian yang root nih, bagian bawah. Harusnya bagian ini harusnya tembus. Nah, kalau dia nggak tembus seperti ini harus di-reject. Ini contoh lasasan yang nggak bisa diterima gitu ya, nggak bisa diterima. Ini kalau ada dipakai, ini bisa sumber retakan mulai dari sini. Oke. Terus, nah ini juga contohnya ngelas yang kurang isi di atas, kurang isi di bawah. Ngelas habis itu nggak sesuai posisinya. Kelas, cuman dia bentuknya nggak smooth gitu ya. Ini. Oke, ini semuanya yang A ini di reject, yang W di reject, yang di C ini bisa reject, bisa tidak bergantung nanti dia nggak ngepasnya berapa jauh. Gitu ya. Kalau semua terlalu jauh bisa di reject juga. Ini inputnya kurang tinggi karena di sini kita lihat harusnya nyambung, dia nggak nyambung, gitu. Dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih contohnya kalau habis ngelas. Lihat dari samping ya, ngelas nih bagian sini. Nah, kita lihat di bagian sini nih, dia harusnya terisi. Tapi ternyata begitu dilihat, ternyata dia tidak terisi. Apa yang terjadi? Di sini bagian perutnya tidak terisi dengan baik. Nah, ini kalau penampakan dari atas, bagian perutnya seperti ini. Nah, ini nggak bagus gitu. Nah, ini di-reject. Ini harus di-reject ini. Reject ya. Nah,
Intinya, jadi nanti kalau semua sebagai mahasiswa lulusan dari teknik perencanaan dan konstruksi kapal, kalian itu kan diminta untuk bisa menjembatani antara produksi dengan desain gitu. Nah, dalam bagian produksi, kalau semua nanti, ini juga paling tidak ilmu-ilmu terkait dengan pengelasan ini, inspeksi dan sebagainya, harus tahu juga gitu ya. Jadi nanti saya harapkan ini slide-nya banyak ya, ini slide-nya banyak. Ya nanti kalian bisa baca-baca sendiri gitu, baca-baca sendiri. Yang intinya bahwa ini nggak saya ajarkan semua dengan detail gitu. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri, kalau tertarik itu bisa googling gitu ya. Tapi jangan khawatir juga, insya Allah semester depan kita akan belajar lagi nih. Ini kan kita akan belajar lagi. Lanjut ya. Lanjut. Nah, oke. Sekarang ini ngelas. Ngelas di bagian root lagi nih. Bagian bawah kita, bagian root. Ini dia bentuknya cekung. Concave ya. Concave itu cekung. Cekung. Nah, kalau cekung kayak gini ini nggak boleh. Ini cekung ya. Bentuknya cekung sini nggak boleh. Terus lagi. Nah, kalau tadi cekung sekarang. Nah, karena sekarang cembung. Tapi cembungnya berlebihan. Cembungnya berlebihan. Ini nggak boleh juga. Ini cembungnya nggak boleh berlebihan. Nggak boleh lebih dari 3 mili. Kalau lebih dari 3 mili, reject. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada juga nih, kita bilang namanya undercut. Undercut. Nah, kita lihat di sini. Jadi, begitu ngelasnya oke, tapi di bagian pinggirnya di sini ada parit-paritnya nih. Ada parit di pinggir ras-rasan itu boleh. Nah, ini undercut ini, kalau dia kedalamannya lebih dari 1 mili, nggak boleh, harus reject. Kalau kedalamannya lebih dari 1 mili, reject. Kalau reject gimana? Ya weldernya harus diperbaiki. Si weldernya harus memperbaiki ini di las ulang, kerja 2 kali gitu ya, jadinya kerja 2 kali gitu ya. Daripada nanti kalau dia lebih dari 1 mili, ini nanti kenapa kalau kalau kena di kalau udah ACC gitu, nanti kenapa yang kena itu bukannya si weldernya tapi si inspektornya. Kenapa pada saat menginspeksi tidak benar gitu ya, tidak melakukan dengan seksama. Lanjut. Nah, ini kalau tadi di bagian bawah undercut-nya, sekarang undercut ada juga di bagian atas. Undercut itu parit ya. Jadi begitu udah selesai ngelas di pinggir-pinggirnya, ini di pinggir-pinggirnya ini ada parit-paritnya nih, kayak ada parit-paritnya seperti itu. Muncul parit-paritnya gitu. Undercut itu namanya seperti itu. Itu kalaupun nanti nggak boleh 1 mili ya tadi ya, nggak boleh 1 mili. Ternyata Pak, kalau ternyata 0,5 mili boleh ya, 0,5 mili boleh. Tapi juga nggak boleh terlalu panjang juga. Kalau semua panjangnya dia ada 1 meter gitu ya, di total undercut-nya nggak boleh ada lebih dari, ada yang bilang 8 cm, ada juga 10 cm. Ada yang 8%, ada yang 10% ya. Nanti bergantung lah main syarat reject-nya. Tapi otomatis kalau semuanya 1 meter gitu ya, ngelas 1 meter, ternyata undercut-nya ada 20 cm gitu, itu udah otomatis reject gitu. Nggak boleh ngelas yang seperti itu. Oke, nah ini tadi ngelas tapi nggak bagus bentuknya. Ini namanya overlap ya. Overlap. Ini juga ngelas itu isinya banyak. Nah, dulu saya ingat kalau semua mau kita ngelas, kalau ngelas, dilas dengan ngelas yang banyak, isiannya banyak, dulunya saya berpikir bahwa itu bagus gitu. Logam yang diisi banyak seperti ini ya, logam yang diisi banyak itu bagus gitu. Tapi ternyata setelah belajar, ternyata isian terlalu banyak sehingga dia lebih tinggi, semakin tinggi itu ternyata tidak bagus. Nah, ini ada maksimum ketinggiannya. Ketinggiannya adalah 3 mili. Lebih dari 3 mili, reject. Ya, lebih dari 3 mili, reject. Jadi nggak boleh terlalu tinggi juga. Kenapa? Seperti itu, insya Allah nanti kalian belajar ini di ilmu kekuatan bahan di semester depan. Tapi intinya apa? Kalau dia terlalu tinggi, nanti begitu dipakai, dia ada bermasalah dengan beban. Kalau terlalu tinggi, nanti bebannya lebih faktor pengalinya lebih. Konsentrasi tegangannya lebih. Itu bahasanya seperti itu. Tapi intinya lebih rentan untuk rusak lah kalau dia ini tinggi. Lanjut ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya, terlalu cepat nggak? Halo? Halo. Tidak, Pak. Tidak Oh, ya? terlalu cepat. Oke ya. Enggak, Pak. Pas, Pak. Pas ya. Oke deh, terima kasih. Nah, oke, kita udah sampai 60 slide loh sejauh ini. 60 slide ya. Saya agak Ini materinya di-share kan, Pak? Sama videonya. ya, videonya insya Allah nanti saya upload, setelah upload saya share.
Untuk materi sudah ada di learning ya. Oke, sekarang berikutnya adalah namanya lack of fusion. Jadi ngelas tetapi di bagian kita lihat bagian sini. Ngelas bagian sini tapi dia tidak nyatu. Namanya ngelas itu kan tujuan utama dia menyatu gitu ya. Menyatu. Ya seperti ya inilah ya menyatu benar-benar menyatu jadi satu seperti ini. Nah, ini contohnya dia kalau nggak menyatu namanya lack of fusion. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, ada kurang isi nih, ngelas tapi bagian ini kurang isi nih. Ini kan bagian dari bagian bevel ya. Bagian bevelnya dia kurang keisi, kurang isi. Nah, kalau isiannya kurang kayak gini, ini otomatis reject. Ini isiannya kurang, reject. Mungkin ada yang bertanya gitu, Pak, tugasnya inspektor enak sekali ya, ngeliat-ngeliat habis suruh nge-reject, repair. ya memang tugas inspektor tugasnya untuk mencari-cari kesalahan ya. Iya, tapi kesalahan yang kritis gitu ya, kesalahan yang kritikal. Jadi yang memang dicari kesalahan yang kalau itu dibiarkan justru nanti bahaya kalau seumpama nanti dipakai buat nanti di ACC gitu ya, mau bagian kapal, apalagi bagian kapal yang kritikal, contohnya di bagian hull, bagian tengah gitu. Bagian tengah kapal itu kan bagian yang paling banyak terkena beban gitu ya, bagian tengah midshipnya, bagian tengah hull-nya, lambung bagian tengah. Nah, itu pengecekan las-lasnya harus benar-benar gitu. Lebih ekstra daripada yang lain-lain. Oke, lanjut ya di sini. Ini contoh ngelas ada 2 jalur, tapi di tengahnya dia terlalu dalam. Nah, ini incomplete ini kurang isi. Ini habis ngelas ternyata di sini ada pori-porinya. Ada pori-pori seperti ini. Nah, ini juga nggak boleh ada. Nah, ini ngelas tapi di bagian dalam nih, kita lihatnya bagian dalam. Ini ada porosity-nya. Porosity kita bilang, atau berpori-pori. Ada bentuknya bulat gitu, bulat. Nah, sini ada gelombang udaranya gitu ya, gelombang udara. Nah, ada juga di situ inclusion. Inclusion itu semacam apa ya? Masuk pengotor masuk di situ. Pengotornya masuk di situ. Biasanya kalau ngelas SMAW kita kan pakai flux ya. Nah, fluxnya itu kan biasanya kalau udah selesai dia ada di atas gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ada ngelas tertentu yang itu ternyata bisa masuk ada di dalam las-lasan. Dia nggak keluar ke atas. Nah, itu kita bilang namanya inklusi. Inklusi boleh ada, boleh. Tetapi dalam jumlah tertentu, nggak boleh terlalu banyak juga. Nanti kalau terlalu banyak, dia harus di-reject. Oke, ini contoh inklusi. Ya, kalau saya perbesar. Ini ya. Bentuknya biasanya nggak bulat, agak-agak nggak beraturan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, ya ini ngelas dengan bentuk terlalu cembung gitu. Dan isiannya juga kurang bagus. Oke, nah ini ngelas di bagian root, tetapi ternyata di situ terlalu lama. Habis itu dia bocor ke bawah. Ini ngelas di sini turun ke bawah. Ini ngelasnya dari atas, Habis itu dilas tapi kelamaan. Berhubung ini cair, malah jatuh gitu, Nah, ini namanya kayak gini. Namanya burn through. Burn itu kebakar tapi through, tembus. Bakarnya tembus. Malah jatuh jadinya. Coak jadinya coak seperti ini. Oke. Nah, ini yang paling sering untuk belajar las pemula. Ada spatternya. Nah, spatter ini spatter sebenarnya nggak apa-apa ya untuk secara aturan. Cuma nggak boleh terlalu banyak juga gitu. Nggak boleh terlalu banyak juga di sini. Oke. Nah, ini yang kadang-kadang ini sebelum mulai las, uji coba elektroda dulu. Nah, namanya abstrak ini. Abstrak ini nggak boleh ada, terutama kalau kita ngelas dengan las baja yang tinggi gitu. Ini nggak boleh ada. Tapi kalau kalian ngelas kemarin di welding itu kan las bajanya baja rendah ya. Baja karbon rendah. Kalau baja karbon rendah, hal ini masih dimaklumi. Walaupun ini sebenarnya nggak boleh ada. Jadi kalau sama buat ngetes welder itu bagus atau tidaknya, ini nggak boleh ada. Abstrak untuk sebelum ngelas kan kalian uji coba dari elektrodanya dulu kan, untuk tes nyala ini namanya abstrak. Ini nggak boleh ada.
Nggak boleh ada. Jadi untuk menentukan seorang welder bagus atau tidaknya, dia tidak melakukan abstrak sembarangan gitu. Nggak melakukan ini sembarangan. Oke, terus welder yang bagus juga dia tidak pakai kalau udah selesai dia di apa? Chipping hammer, pakai palunya diketok-ketok gitu. Nah, ini nggak sembarangan, nggak boleh seperti itu. Terus ada juga pakai grindanya masih nyisa. Seperti ini juga tidak diperkenankan. Kalau kayak gini, ini harus ini ya, ditambal gitu. Oke, ada juga ngelas yang di mana sisi kiri sama bagian kanan satu ke bawah, satu ke atas. Kita bilang high low ya, ini high low. Satu ini high, ini low. Ini di atas, ini di bawah. Oke, itu adalah contoh-contoh dari gambar yang ada. Contoh-contoh dari gambar yang ada. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Halo Pak. Ya, ada pertanyaan nggak? Ada di chat, Pak. Hah? Di chat, Pak. Oh, di chat Di ya, chat. sorry. Oke, sebentar ya, saya ini. Oke, bagaimana membedakan profil I sama U? Oke, profil I sama U. Oke. V sama U ya. Sebentar, saya adakah di sini? Sebentar ya. Oke, nah ini. Oke, ini pertanyaan pertama dari Muhammad Zikri. Bagaimana cara membedakan welding profile single V sama single U? Oke ya. Ya, saya share dulu ya. Oke, ini ada di contoh yang lain. Ini adalah single V. Single V seperti ini. Jadi dia bentuknya kayak huruf V. Single V ya, kayak huruf V. Normal, ada root gap, ada root face. Nah, sebelah kanan ini adalah single U. Dia kalau dari kiri kelihatan ada kayak huruf U. Yang membedakan di sini kalau karena huruf U di sini di bagian bawahnya, saya coba perbesar. Oke, di bagian bawah sini. Oke, nah di bagian sini ini ada radiusnya. Ada radiusnya. Nah, ini radiusnya juga nanti harus ada radius berapa mili gitu. Ini ada aturannya juga. Dan ini ada besar sudutnya juga. Ini bedanya single V sama single U, single U. Oke. Lanjut ya. Berikutnya adalah defect slack inclusion. Sebabnya apa? Slack inclusion ya. Oke, slack inclusion tadi udah sempat dibahas. Slack inclusion. Yang mana ya? Nah, gambarnya. Ini slack inclusion. Sebentar, share screen. Share. Oke, ini adalah slack inclusion. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau bisa dilihat nih ngelas ya. Ngelasnya ini adalah double V. Ini double V ya, ngelas huruf V di atas dan huruf V di bawah. Huruf V. Ini ngelas dari awalnya di sini dulu ngelas. Begitu ngelas, habis berikutnya, ngelas berikutnya. Jadi dia ngelasnya ini ada berpuluh-puluh kali ngelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mungkin ini bagian atasnya sendiri ada 15 kali ngelas gitu ya. Nah, contohnya dia ngelas pertama di sini. Ngelas di sini, ngelas kedua di sini. Habis itu ngelas ketiga kan di sini ya, ngelas ketiga. Tapi ternyata di ngelas yang pertama itu dia ngebersihinnya kurang. Ngebersihinnya kurang sehingga fluxnya masih ada. Fluxnya masih ada, habis itu ditimpa sama dia di las. Tok, gitu di las. Nah, makanya di situ kadang fluxnya masih ada. Nah, di sini inklusi atau si slacknya, fluxnya muncul ada di sini. Muncul ada di sini. Nah, gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Kenapa muncul slack? Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mencegah distorsi las pada T-joint atau butt joint? Distorsi ya? Oke, kita akan bahas dulu di semester depan. Tapi intinya gini, distorsi itu pada T-joint atau butt joint ada aturannya. Secara normal dia itu nggak boleh lebih dari 10 derajat. Nggak boleh lebih dari 10 derajat gitu.
Kalau lebih dari 10 derajat, ya udah nggak di reject gitu. Nanti ada aturannya untuk bajuin seperti itu. Oke lah, kita bahas di ini yang lain ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya, oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Sini. Ada Pak, ada Pak. Silakan. Ini Pak, kalau yang kita inspeksi itu, kalau ngecek kayak crack di dalam weldingan, terus kayak porosity itu gimana Pak? Pakai Kalau apa mereka ya? dari radiografi kayak gitu. Oh iya, pertanyaan Karena bagus kan ini ya. weldingan kan banyak. Iya. Sedangkan yang kita bahas ini visual aja ya, lihatnya pakai mata gitu kan? Lihatnya pakai mata. Ya. Iya, betul sekali. Ya, pertanyaan bagus itu. Jadi gimana kalau yang di dalam-dalam itu ngelihatnya? Nah, ini ada dua cara. Cara yang sering dipakai kalau di sana itu pakai namanya. Kalian pernah tahu kalau seumpama kalian kecelakaan jatuh, jangan kalian sih. Cuma ada pernah lihat ada orang kecelakaan gitu, tiba-tiba patah tulangnya gitu. Begitu patah tulangnya di rumah sakit dia di ronsen ya. Pernah dengar Ya. ada? Oh ya, di ronsen. Nah, di ronsen. Ya, Pak. Ronsen itu cara kerjanya ada apa? Pakai sinar. Pakai sinar yang masuk ke dalam, namanya sinar X gitu ya. Sinar X atau sinar ronsen gitu. Nah, las-lasan juga sama. Iya, las-lasan juga sama. Las-lasan juga bisa di ronsen juga. Jadi nanti las-lasan di ronsen. Nah, di ronsen itu nanti pakai film juga nanti dilihat. Jadi nggak sekedar orang juga di ronsen ya. Jadi las-lasan juga di ronsen. Pakai sinar X kita bilang namanya. Itu namanya radiografi gitu. Ronsen tapi ronsen khusus untuk las-lasan gitu. Untuk las-lasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian pernah tahu kalau ada saudara kalian yang maaf ada yang hamil gitu ya. Habis itu ke dokter kandungan, di situ dicek pakai USG, ultrasonografi. Sampai kelihatan itu, oh bayinya gimana gitu ya. Seperti itu ya, ada satu alat tertentu untuk melihat dari perut gitu kan. Nah, di dalam. Nah, itu pakai ultrasonografi. Jadi ketahuan dari atas dia, oh bayinya lagi ngadep kemana, kepalanya kemana gitu. Oh jenis kelaminnya laki-laki, jenis kelaminnya perempuan. Kok bisa tahu? Ini ada alatnya namanya ultrasonografi. Di las-lasan juga pakai cara yang sama, cuman alatnya berbeda, bukan pakai alat yang buat bayi. Namanya ultrasonic testing. Gitu. Dengan cara yang sama di situ, tapi nanti yang diperiksa las-lasan. Las-lasan diperiksa dari atas pakai alat, namanya alat ultrasonik gitu ya. Nah, itu untuk ketahuan yang di dalamnya itu gimana. Kalau ada cacat seperti apa, kalau nggak ada cacat seperti apa. Yang di dalam-dalam bisa ketahuan. Dan itu untuk melihat, menginspeksi yang secara mata nggak ketahuan. Tadi bagus pertanyaan dua ini, dan tadi Zikri juga bagus. Oke, ada lagi pertanyaan lagi? Nanya Pak. Silakan. Untuk proses radiografi itu saya dengar kan nggak boleh berada di sekitar ya Pak. Kalau berada di sekitar efeknya bisa bikin mandul gitu. Benar nggak itu Pak? Makasih Pak. Ya, itu sebenarnya ya memang itu ada bahaya radioaktif ya, radioaktif. Itu nggak boleh. Ada jarak amannya. Sebenarnya bukan sekedar mandul saja sih, itu namanya kita bisa terkena mutasi ya, bisa terkena paparan radiasi. Itu bahaya sekali. Jadi normalnya sih kalau ada orang radiografi, kalian jauh-jauh aja lah. Di situ biasanya kalau orang melakukan radiografi, ada batas amannya pakai garis. Kalau di TKP orang polisi ada garis pengaman ya, garis pengaman. Nah, mereka pun sama ada garis pengamannya juga. Tapi normalnya kalau buat di las-lasan gitu biasanya sih di atas 10 meter gitu. Kalau di atas 10 meter itu relatif udah lebih aman. Tapi normalnya kalau orang di Indonesia, karena orang Indonesia itu suka bandel gitu, ya, maka kadang-kadang garis pengamannya dilebihin lagi sampai 20 meter gitu. Karena 10 meter aja kadang-kadang masih ada yang kepo gitu ya, gimana itu ada apa gitu ya. Makanya kadang-kadang garis pengamannya dibikin 20 meter gitu. Ya, itu secara perhitungan sih kadang 6 meter, 7 meter sudah aman gitu. Seperti itu. Oke, apa berbahaya? Ya berbahaya kalau cuma kena lama-lama gitu. Makanya jangan dekat-dekat ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Kalau nggak ada, ya silakan. Pak,
X-ray sama radiografi sama aja kan, Pak? X-ray, ya. Radiografi ada 2 jenis, satu X-ray, satu lagi gamma ray. Sorry, ya. X-ray sama gamma ray. Ya. Ada 2 jenis itu. Oke, Pak. Pak, izin nanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk mengetahui defek yang paling akurat radiografi ya, Pak, dibanding ultrasonic testing? Bergantung ya, semua ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau radiografi itu dia ada buktinya, ada filmnya. Filmnya itu mudah dibawa. Sedangkan kalau ultrasonik itu apa ya? Itu sepertinya kita harus percaya sama operatornya aja. Operatornya bilang di sini ada, tapi buktinya kadang-kadang susah. Buktinya susah. Ya kayak kita inilah, kita ronsen di rumah sakit gitu, kita ada patah tulang gitu. Kita pulang kan bawa filmnya ya, filmnya kita bawa kan. Itu ada buktinya. Oh ini nih tulang ini bagian ini yang patah. Nah, itu kelebihan dari radiografi. Ya ada film-filmnya. Buktinya ada, buktinya mudah ketahuan. Oke, kita akan bahas ini insya Allah di semester depan kita akan bahas lebih detail lagi gitu ya mengenai ini. Sebenarnya semuanya di sini udah pada banyak kenal ya dengan istilah-istilah ini. Saya agak lumayan, ternyata banyak juga yang tahu gitu. Agak lumayan amazing gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi sini? Aman Pak, jelas Pak. Oke. Kalau semua sudah jelas, cukup? Cukup Pak. Oke, kita cukup sampai di sini ya. Oke Pak. Oke, insya Allah nanti ada materinya saya upload di Learning. Oke, terima kasih semuanya. Saya lakukan sampai sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.